Shalom saudara sekalian, bersyukur untuk kesempatan kita boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini sesuai bahan renungan Gema, kita akan merenungkan 1 Tesalonika pasal yang kelima. Secara khusus saya akan mengambil hanya ayat yang ke-14. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 demikian. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, saudara, Rasul Paulus mendorong para murid Kristus untuk mempedulikan orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang ada di sekitarnya, di mana terlebih dahulu dia berkata agar kita menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan mereka yang hidup dengan tidak tertib dari bahasa aslinya ialah seorang tentara yang telah meninggalkan tugas tanggung jawabnya dan tidak lagi bertindak sebagaimana semestinya yang dituntut dari seorang tentara. Di dalam konteks dari surat Tesalonika, maka jemaat Tesalonika menghadapi banyak tekanan, menghadapi banyak penderitaan, yaitu dari orang-orang sekitarnya yang membenci akan kekristenan. Di tengah segala tekanan, segala penderitaan dan penganiayaan, maka tampaknya ada umat-umat Kristen di Tesalonika yang telah tidak bersikap sebagaimana seorang Kristen yang semestinya. Terhadap mereka ini, maka Rasul Paulus mendorong agar murid-murid Kristus yang lain menegur mereka, supaya mereka kembali melakukan yang semestinya dilakukan oleh para pengikut Kristus, yaitu taat melakukan firman Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Yang kedua, Paulus meminta agar murid-murid Kristus mempedulikan orang-orang yang tawar hati. Saudara, di dalam konteks jemaat Tesalonika, banyaknya penderitaan dan penganiayaan membuat banyak orang itu kemudian menjadi goyah, menjadi lemah, menjadi kecewa, dan kemudian mungkin mereka mulai tidak begitu tekun lagi di dalam mengikut Tuhan. Dan terhadap mereka ini, Rasul Paulus meminta para murid Kristus yang lain untuk menghibur, menguatkan, sehingga di tengah segala kesulitan, mereka tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki iman, tetap boleh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ketiga, Paulus berbicara tentang orang-orang yang lemah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah di sini adalah orang-orang yang masih mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh, oleh berbagai ajaran. Mereka bisa terombang-ambing untuk tidak terus-menerus tekun setia di dalam ajaran para rasul. Terhadap orang-orang yang demikian, Rasul Paulus meminta murid-murid Kristus di Tesalonika ini untuk membela, dalam arti supaya membawa kembali mereka kepada ajaran yang benar, kepada prinsip-prinsip yang benar, dan tidak diombang-ambingkan. Yang keempat, yang menutup ajaran dorongan dari Rasul Paulus di pasal 5 ayat 14 ini adalah sabar terhadap semua orang. Yang menarik adalah yang disebut dengan sabar di sini adalah kata yang sama dengan buah roh kesabaran. Dengan demikian di sini kita mengerti Rasul Paulus meminta jemaat di Tesalonika untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Roh Kudus yang menyertai setiap murid Kristus untuk dapat sabar terhadap mereka yang sudah menyimpang dari ajaran, atau kepada mereka yang karena tekanan, kesulitan, penderitaan menjadi goyah, menjadi lemah imannya, atau mereka yang masih mudah
dipengaruhi oleh berbagai ajaran. Sabarlah terhadap mereka dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jemaat sekalian, kita yang hidup di zaman ini menghadapi pergumulan hidup yang berbeda dengan yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Penderitaan mereka berbeda dengan penderitaan kita. Akan tetapi, umat Kristen di berbagai zaman, ketika menghadapi bermacam-macam kesulitan hidup, dapat mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu, kiranya kita murid-murid Kristus yang mau terus-menerus belajar untuk hidup oleh Roh Kudus, kita dapat mengikuti apa yang Rasul Paulus pesankan di sini. Memiliki kepedulian kepada sesama orang percaya. Kita jangan acuh ketika mengetahui ada saudara seiman yang oleh karena berbagai pergumulan akibat pandemi telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Atau jangan kita bersikap acuh ketika mendengar, menyaksikan ada anak-anak Tuhan yang di tengah segala tantangan pergumulan hidup kita ini kemudian menjadi lemah imannya. Mari saudaraku, kita juga memperhatikan mereka yang mungkin masih mudah dipengaruhi berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan seperti pesan Rasul Paulus, kita melakukannya tidak dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kita melakukannya dengan mengandalkan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Kiranya kita bisa terus saling menguatkan, terus saling mendorong satu dengan yang lain, saling menasehati dengan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu oleh Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami. Mampukan kami untuk semakin matang di dalam kesabaran. Mampukan kami untuk semakin matang di dalam setiap bagian dari buah roh. Dan tolong kami untuk berperan sebagaimana mestinya terhadap saudara-saudara sekitar kami yang menghadapi berbagai pergumulan akibat pandemi ini. Berikan kepada kami hati sehingga kepedulian yang tulus berdasarkan kasih seperti yang Kau kehendaki boleh itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Berkati kuatkan seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.